Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 ditargetkan akan rampung pada tahun 2027 mendatang. Proyek senilai hampir 11 triliun tersebut juga berfungsi sebagai tanggul laut atau giant seawall yang mampu menahan aerob. Kepala Satuan Kerja atau Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Wandi Saputra mengatakan, paket proyek pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 terdiri dari 3 paket pekerjaan. Ketiga paket pekerjaan itu adalah 1A, 1B, dan 1C dengan anggaran masing-masing senilai 2,02 triliun, 6,84 triliun, serta 2,11 triliun. Pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut itu salah satu tujuan adalah sebagai jalan penghubung antara Semarang sampai Demak yang mampu mengatasi kemacetan di Jalan Nasional Semarang-Demak. Selain itu juga untuk menanggulangi rob di wilayah sekitar Kaligawi sampai Sayung. Dari total panjang pembangunan jalan tol sepanjang 10,634 km itu, terdapat konstruksi sepanjang 6,7 km yang berfungsi sebagai tanggul laut. Lebih lanjut, Wandi menjelaskan, selain sebagai jalan tol dan tanggul laut, proyek tol Semarang-Demak Seksi 1 juga membangun 2 kolam retensi di Terboyo dan Sriwulan. Kolam tersebut berfungsi untuk mengendalikan banjir non-rob. Kolam retensi Terboyo itu seluas 189 hektar, mampu menampung 6,7 juta kubik air, dan kolam retensi Sriwulan seluas 28 hektar, mampu menampung 1,2 juta kubik air. Kedua kolam retensi dilengkapi dengan total 10 mesin pompa dengan kapasitas masing-masing sebesar 5 meter kubik per detik. Ini untuk pengendalian banjir, bukan rob. Diketahui, progres dari pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1 sudah mencapai 42,81% dengan rincian pada 1A sebesar 63,75% dan 1B yang merupakan jalan tol terintegrasi tanggul laut mencapai progres 41,55% serta 1C yang merupakan konstruksi kolam retensi Terboyo dan kolam retensi Sriwulan mencapai progres 26,79%. Sementara itu di sisi lain, PT Hutama Karya menerapkan inovasi landas putar atau sosrobahu pada pembangunan jalan tol Semarang-Demak paket 1A. Metode ini memungkinkan progres konstruksi jalan tol tetap berjalan dengan seminimal mungkin gangguan terhadap arus lalu lintas di jalan arteri yang padat. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Ajib Al-Hakim, menjelaskan bahwa pembangunan metode sosrobahu merupakan strategi efektif untuk mengatasi tantangan pembangunan di kawasan padat. Pembangunan teknologi sosrobahu pada tol Semarang-Demak paket 1A bertujuan untuk meminimalisir gangguan lalu lintas di jalan arteri yang memiliki volume kendaraan sangat tinggi. Dengan metode ini, Hutama Karya dapat mengerjakan konstruksi struktur pierhead atau balok melintang tanpa harus menutup jalur di bawahnya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa teknologi sosrobahu diterapkan pada 4 tiang penyangga di jalur tol Semarang-Demak paket 1A yang meliputi P10, P11, P13, dan P14 di area elevated yang berada di antara 2 jalur jalan arteri aktif dan berdekatan dengan akses menuju aktivitas bisnis. Pelaksanaan pemutaran berlangsung kurang lebih 2 bulan dengan pemutaran pertama dari PIR P11 pada tanggal 18 Mei 2025 kemarin. Diikuti pemutaran kedua P10 di tanggal 3 Juni 2025. Kemudian pemutaran ketiga P14 dan terakhir pemutaran keempat P13 dijadwalkan pada pertengahan Juni 2025 atas koordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat.
Untuk mendukung pelaksanaan agar berjalan lancar, Hutama Karya melakukan sosialisasi melalui media sosial, saluran radio lokal, dan memasang rambu manajemen lalu lintas terkait persiapan pengerjaan Sosro Bahu di sekitar area proyek. Tanpa teknologi Sosro Bahu, proyek konstruksi konvensional berpotensi menyebabkan kemacetan, mengganggu akses menuju aktivitas bisnis, dan menimbulkan keluhan masyarakat. Metode ini memungkinkan pierhead dibangun sejajar dengan sumbu jalan, lalu diputar 90 derajat ke posisi akhir menggunakan sistem hidrolik. Metode Sosro Bahu memiliki beberapa keunggulan termasuk efisiensi waktu pengerjaan yang lebih singkat, biaya pengaturan keselamatan lalu lintas yang lebih efisien, dan pekerjaan konstruksi yang tetap berjalan tanpa mengurangi ruang jalan arteri. Teknologi ini sangat ideal untuk lingkungan perkotaan yang padat dan minim ruang gerak alat berat. Selain penerapan teknologi Sosro Bahu, Hutama Karya juga melakukan koordinasi intensif dengan pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan stakeholder lainnya untuk mitigasi dampak konstruksi. Langkah-langkah seperti pemasangan rambu-rambu jelas, penerangan yang cukup pada malam hari, dan penugasan petugas flagman khusus untuk mengatur lalu lintas telah dilakukan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan. Hutama Karya selalu mengedepankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam setiap proyek yang dikerjakan. Pada proyek ini, teknologi Sosro Bahu tidak hanya menunjukkan kapabilitas teknis, tetapi juga komitmen perusahaan untuk meminimalkan dampak konstruksi terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat. Progres pembangunan Tol Semarang-Demak Paket 1A yang digarap melalui kerjasama operasi dengan Beijing Urban Construction Group yang telah mencapai 64,2%. Adapun pemasangan landas putar dengan metode Sosro Bahu ini menjadi milestone penting dalam penyelesaian proyek. Setelah selesai, tol ini akan meningkatkan konektivitas serta memberi perlindungan dari dampak banjirop yang biasa terjadi di wilayah pesisir Semarang dan Demak. Tol ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jalan Nasional Pantura dan meningkatkan produktivitas ekonomi di kedua wilayah di Jawa Tengah tersebut. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam kunjungan pada 1 Januari 2025 kemarin mengatakan bahwa pembangunan Tol Semarang-Demak masih berjalan sesuai dengan timeline dengan target tuntas pada April 2027 mendatang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.